Setahun terakhir, masalah yang paling hot di dunia adalah virus corona. Virus ini udah ngebunuh ratusan ribu orang di dunia, mulai dari bayi hingga lansia. Tentunya udah banyak cara dan upaya yang dilakuin buat nyelesain masalah ini. But, as you can see, masalah ini belum juga dapat teratasi dengan tuntas. Nah, yang lebih bikin merasakan lagi, masalah ini nggak cuma merugikan bidang kesehatan aja loh, tapi juga ngaruh ke bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan budaya. Mulai dari presiden dan bawahannya, pengusaha kelas tinggi, pedagang pentol pinggir jalan, sampai pelajar SMA kayak saya pun terkena dampaknya. Mungkin nih ya, dampak yang paling saya rasain adalah dengan adanya pembelajaran online dari rumah masing-masing. Mau nggak mau, saya harus tetap di rumah, nggak ketemu teman, dan berkegiatan bebas seperti biasanya. Sebenarnya itu nggak terlalu masalah sih, tapi ada salah satu hal yang bikin saya kecewa banget. Nah, beberapa teman masih tetap keluar rumah buat ngopi, jalan-jalan, dan nganggep situasi ini sebagai masa liburan. Walaupun jelas-jelas hal itu sangat dilarang di tengah kondisi pandemi saat ini. Bahkan terkadang mereka keluar seenak jidat sendiri dengan gak pakai masker dan nerapin protokol kesehatan. Kalau begitu, apa gunanya sekolah diliburin jika kita tak mematuhi peraturan dan tetap main keluar saat pandemi? Apakah dengan pembelajaran luring dan protokol kesehatan yang lengkap semua gak ada gunanya? Nah, jangan lama-lama, mari kita ulas dan telusuri bersama dalam segmen Smada Investigation episode pertama. Selamat datang di Smada Investigation. Oke, langsung saja kali ini kita akan menggali informasi dari beberapa teman yang sedang mengalami pembelajaran di era pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Musa Jidado Lembang. Saya merupakan siswa SMA Negeri 1 Nganjuk. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Ardiansyah, siswa dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Menurut kamu, apakah COVID itu ada? Menurut saya pribadi, COVID tersebut benar-benar nyata. Dengan kasus yang semakin bertambahnya dan telah terbukti banyak orang yang telah kehilangan nyawanya akibat pandemi ini. Jadi menurut saya COVID itu memang benar-benar ada. Apa dampaknya terhadap pembelajaran saat ini? Dampak terhadap pembelajaran sebenarnya banyak. Siswa menjadi sangat terbatas untuk mengakses seperti pelajaran yang harusnya bisa ditanyakan kepada gurunya langsung. Sekarang melalui media, belum tentu guru tersebut selalu online setiap saat. Kapanpun murid membutuhkan jawaban jadi terdelay, terganggu. Tentunya dengan pembatasan sosial yang tidak bisa mengumpulkan banyak orang, sehingga siswa itu tidak bisa belajar di sekolah. Oleh karena itu, dampak dari pendidikan dan pembelajaran, khususnya bagi kita siswa SMA, itu pada pembelajaran daring yang tidak bisa semaksimal seperti pembelajaran yang seperti sebelum pandemi di sekolah. Dari pembelajaran luring dan daring, mana yang menurut kamu lebih efektif? Dari antara luring dan daring, menurut saya lebih efektif ke luring. Lalu alasannya apa? Alasannya itu kalau luring kita bisa tingkat pemahaman kita terhadap pelajaran karena tatap muka jadi lebih tinggi gitu. Jadi lebih bisa paham. Dari pembelajaran daring dan luring, yang lebih efektif sebenarnya adalah luring, karena dengan hubungan antara siswa dan guru secara langsung akan lebih terjalin sangat baik daripada melalui media, yaitu sebagai media perantara, HP, internet, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam pembelajaran luring itu lebih mudah dalam mengaksesnya. Tidak perlu biaya yang lebih banyak, tetapi hanya perlu tekad untuk berkumpul menjadi satu. Kan menurut kamu lebih efektif luring nih. Tapi apakah sekolahmu pernah menerapkan luring dan bagaimana sih mekanismenya? Untuk di masa pandemi sekarang ini, kemarin bulan November dilaksanakan luring untuk uji coba dan ternyata masih belum efektif. Mekanismenya dalam luring yang dilakukan kemarin itu satu kelas yang dulunya satu kelas kini dibagi menjadi 3. Jadi satu kelas isinya 12 anak.
Dan pembelajaran hanya dimulai jam 7 sampai jam setengah 10. Ada lagi sesi kedua jam 10 sampai jam setengah 1. Di sekolah saya di SMA Negeri 2 Nganjuk, pada pandemi COVID-19 pada tahun pembelajaran ini, sejak awal dulu sudah mulai melakukan pembelajaran luring secara terbatas. Nah, pembelajaran luring secara terbatas dalam kondisi pandemi seperti ini tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari masuk gerbang, dicek suhu badan, jika suhunya panas maka dipersilahkan untuk kembali ke rumah dan beristirahat di rumah masing-masing. Kemudian cuci tangan, memakai masker, face shield, dan menjaga jarak. Sehingga dalam satu kelas pun dibatasi 30% sampai 50%. Selain itu, setiap meja pembatas antara meja satu dengan lain itu ada mika yang membatasi dan mengurangi penularan COVID-19 di Indonesia. Apakah dengan pembelajaran luring dapat menyebabkan klaster baru COVID-19? Menurut saya bisa saja, tapi untuk menghindari hal tersebut kan kita perlu menerapkan protokol kesehatannya sangat ketat. Sebenarnya kalau kita lihat dari perkumpulan massa, banyak orang berpikir bahwa pembelajaran luring itu akan menyebabkan tambahnya klaster, ya, pertambahan kasus COVID-19 dari siswa yang melakukan pembelajaran luring. Padahal faktanya, jika sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin, dan memakai masker, itu akan lebih terjamin daripada pembelajaran daring yang faktanya di lapangan siswa itu banyak yang kurang pengawasan dari orang tua, sehingga para siswa mempunyai kelonggaran untuk bermain, untuk nongkrong, ke warung, dan lain sebagainya, yang justru itu lebih berbahaya dalam penularan COVID. Kita lihat di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang seharusnya sekolah di rumah, dengan enaknya mereka pergi keluar rumah dan bahkan tidak memakai masker, bahkan berkumpul dengan orang-orang yang tidak dikenal. Jadi menurut saya lebih daripada kita daring di rumah tapi tidak ada pengawasan, pembelajaran luring adalah salah satu merupakan hal yang tidak berbahaya dalam penularan COVID jika protokol kesehatan diterapkan secara ketat di sekolah. Ketika pembelajaran daring, apakah kamu selalu berada di rumah? Nah, untuk pembelajaran daring sendiri, ya kebanyakan di rumah. Ya, ketika pembelajaran daring saya selalu di rumah. Terkadang saat ada sesuatu hal yang penting, misalkan di sekolah ada panggilan mendadak yang mengharuskan saya harus datang ke sekolah, atau biasanya namanya pembelajaran di rumah itu selalu tidak lepas dari orang tua, yang mana orang tua itu belikan nasi, belikan apa, nah itu mungkin keluar sebentar, setelah itu kembali ke rumah. Karena guru memang saat pembelajaran daring pun selalu mengontrol posisi siswa. Jadi siswa saya ini berada di rumahkah atau sedang berada di luar, itu diadakan absen. Jadi, apakah pembelajaran daring efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19? Menurut saya sih kurang ya, karena memang jika daring itu mindset anak-anak menjadi berpikir seperti libur. Jadi mereka bisa bermain kemana-mana, keluar kemana-mana, sehingga lingkungan yang seharusnya aman karena mereka keluyuran, jadi terpaparnya virus COVID sendiri itu menjadi lebih luas gitu. Jadi lebih dampaknya itu lebih gampang gitu. Jika dikatakan efektif, lebih baik, lebih efektif jika dilakukan pembelajaran luring. Karena pembelajaran luring bisa kita katakan itu yang mengawas banyak. Jika anak melepas masker, pasti ada bapak ibu guru yang mengingatkan bahwa ayo dipakai maskernya, mencuci tangan, menjaga jarak, itu selalu ada yang mengingatkan. Tetapi pembelajaran daring dengan orang tua mungkin yang sibuk dengan pekerjaan, yang tidak selalu berada di rumah, itu kurang dalam mengontrol anaknya, sehingga menurut saya kurang efektif. Selain itu, dampak dari pembelajaran juga kurang bisa diterima dari siswa sendiri.
Apa pesan kamu untuk pelajar-pelajar yang ada di luar sana? Untuk pelajar-pelajar yang di luar sana, pesan dari saya tetap semangat menjalankan sekolah meskipun kita dalam jaringan, meskipun banyak materi yang belum kita pahami di dalam jaringan tersebut karena banyak kendala. Tetap semangat untuk melaksanakan belajar. Kita berdoa supaya COVID segera berakhir, supaya kita bisa sekolah lagi luring seperti biasa, agar banyak materi yang harus kita kejar untuk kedepannya. Itu saja mungkin dari saya. Pesan saya untuk para pelajar, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang berada di sekitar kita dari penyebaran virus corona COVID-19 ini, yang mana dari akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kita semua, khususnya di bidang pendidikan, sangat terbebani dalam belajar daring karena tidak semudah belajar secara luring. Oleh karena itu, mari kita selalu terapkan protokol kesehatan agar pandemi segera berlalu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, tahu sendiri kan, beberapa siswa memang lebih suka belajar offline ketimbang online kayak saat ini. Sebenarnya, saya pribadi pun merasa seperti itu juga. Tapi, kita juga nggak bisa serta-merta nyalahin keadaan sih. Perlu kesadaran berlebih supaya kondisi ini lekas pulih. Namun sayangnya lagi, minimnya kesadaran itulah yang jadi biang masalahnya. Buktinya masih banyak banget pelajar yang keluar rumah, seperti yang ada di beberapa cuplikan video berikut. Oke, kali ini saya sudah bersama dua wanita cantik dari Nganjuk. Boleh kenalan, Mbak? Namanya siapa? Namanya yang satu? Oke, Mbak dan Mbak. Dua-duanya ini sekolah di mana? Kamu? Oh, dua-duanya asal Nganjuk. Kelas berapa, Mbak? Kelas 9. Kelas 9, bentar lagi UN nih. Nah, menurut Mbak pembelajaran di sekarang ini kayak apa sih, Mbak? Untuk sementara ini masih daring. Oh, iya. Terus kalau ada himbauan dari pemerintah boleh masuk, ya sekolah masuk. Kalau nggak ada ya daring di rumah. Oh, berarti selama ini masih di dalam rumah ya, Mbak? Nggak ada kegiatan di sekolah, nggak ada ya, Mbak? Atau masih belum ada? Ya mungkin kalau kayak ada keperluannya penting-penting aja itu apa kayak yang kan kita udah kelas 9. Ya. Itu kan kayak ada harus pengumpulan ini gitu, pas itu kita masuk gitu aja sih. Oh, jadi sekolahnya waktu ada keperluan saja, guys. Ngomong-ngomong, Mbak tahu nggak tujuannya kok sekolah dibatasin gitu? Untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Oh, tahu ya berarti. Iya. Terus kenapa Mbak masih main-main di Gedung Juang? Enggak main, cuma tadi ada keperluan sebentar, terus cari makanan lah atau cari titipannya tante. Oh iya, soal hari pembelajarannya itu apa saja, Mbak? Maksudnya? Kalau di kan secara daring ya. Ya. Itu waktunya mungkin hari apa aja, jam berapa mulainya jam berapa? Seperti biasanya. Oh, Seperti berarti biasanya. Hari Senin sampai Sabtu itu jam-jamnya ya seperti biasa, tapi sampai jam 12 mungkin itu udah selesai. Oh, sampai jam 12 saja. Oke, Mbak, makasih, sekian dari kami. Itulah beberapa pelanggaran yang masih sering dilakuin oleh para pelajar selama ini. Mungkin gak hanya di daerah saya aja, bisa jadi di daerah lain lebih parah ketimbang di sini. Tentunya pelanggaran-pelanggaran itu bikin dunia pendidikan gak bisa berjalan dengan lancar dan berkembang pada masa pandemi ini. Para pelajar tetap tak terjaga dari penyebaran virus dan juga pemahamannya terhadap materi belajar juga gak semaksimal saat pembelajaran di era sebelum pandemi. Sementara itu, sekolah juga nggak kunjung dibuka, padahal protokol kesehatan udah banyak tersedia, dan malahan di sekolah siswa-siswi lebih terawasi perilakunya. Fakta bahwa sebenarnya COVID nggak cuma nular ke pelajar lewat pergaulan di sekolah aja, seakan ditutupi dengan kebijakan daring yang selalu disalahgunakan siswa. Luring ataupun daring sebenarnya sama aja, sama-sama ada enak dan enggaknya.
Pada intinya, tinggal mindset dan kesadaran kita aja yang perlu ditata. Lalu, gimana? Buat teman-teman yang masih keluyuran, pilih pandemi tetap jalan dan pendidikan gak berkembang atau nafsu kita yang harus ditahan. Saksikan terus konten-konten SJS selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menikmati karya-karya kita ke depannya. Saya sebagai host undur diri dan see you next time.